Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari Pratama dengan NPM 19.106.311.70.100. Saya dari kelas 5H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menginstal operating system Windows 10 pada PC atau laptop. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah flash disk yang nantinya akan kita bootable. Di sini saya sarankan untuk menggunakan flash disk berukuran 8 GB. Lalu yang kedua yang harus kita siapkan adalah ISO-nya. Ini saya menggunakan ISO Windows 10 20H2 dengan 64 bit yang saya download di Windows ISO Downloader. Setelah itu kita harus membootable flash disk yang akan kita gunakan, yaitu menggunakan software Rufus. Nah, ini saya sudah mencolok flash disknya, lalu select dan pilih ISO Windows 10 64 bit. Klik. Nah, di sini partition yang saya gunakan adalah GPT. Jadi saya cek di menu command prompt ini. Lalu kita klik list disk untuk melihat partisi operating system yang kita gunakan sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan partisinya GPT dengan disk 0 ini ada di file system C saya dengan ukuran 223 GB yang nantinya akan kita format. Nah, jadi sebelum diinstal ulang, lebih baik kita membackup terlebih dahulu data-data penting kita. Nah, kita balik lagi ke Rufus, sini GPT. Nah, sudah selesai. Di sini file sistemnya NTFS, lalu kita klik start. Oh ya, di sini flash disk akan diformat oleh si Rufusnya. Jadi bila ada data penting di flash disk, lebih baik dipindahkan terlebih dahulu. Kita klik OK dan kita tunggu sampai pemrosesan ini selesai. Oke, setelah selesai kita bootable flash disk, selanjutnya adalah kita akan mengatur pengaturan yang ada di BIOS. Kita colok dulu flash disknya. Setelah selesai dicolok, kita nyalakan dan tekan F2 untuk masuk ke BIOSnya. Kita ulang. Ini tekan F2. Nah, ini adalah tampilan menu BIOS di laptop Acer Aspire VX15. Nah, di sini boot menunya kita aktifkan terlebih dahulu agar mudah. Nanti tinggal mencet F12. Nah, setelah itu sini GPT partition, oke, security, secure boot menu, wifi. Oke, setelah boot menunya kita enable, kita exit, saving change, dan klik yes. Kita langsung tekan F12, tekan. Nah, di sini terdeteksi kalau flash disk saya yaitu HP V150W. Kita langsung klik saja enter.
Nah, di sini terdapat security boot fail. Berarti ada yang harus kita atur terlebih dahulu di bagian BIOS-nya. Biasanya kalau kasusnya seperti ini, secure boot menunya harus kita disable terlebih dahulu. Kita matikan terlebih dahulu. Klik, lalu kita masuk ke BIOS lagi. Nah, ini kita atur di security. Oke, untuk mematikan secure boot di sini, karena ini masih terkunci, kita pertama-tama set supervisor password terlebih dahulu. Kita set. Nah, setelah selesai, maka secure bootnya bisa kita matikan, disable, lalu exit saving change dan yes. Lalu kita tekan lagi F12. Nah, setelah lalu kita klik boot option menu yang flash disk kita. Sini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, maka akan terdapat tampilan seperti berikut. Di sini kita pilihnya yang US. Jangan lupa karena pemrosesan penginstalan Windows 10 akan lama, laptop harus sambil di charging ya, agar tidak tiba-tiba mati gitu saat proses penginstalannya. Biasanya kalau mati di tengah-tengah pasti bakal ada bug atau blue screen ke depannya. Nah, di sini kita pilih I don't have product key. Nah, klik. Sini saya pilih Windows 10 Home. Next. I accept the license terms. Lalu custom. Nah, di sini kita pilih kita pilih local disk untuk sistem operasi yang akan kita install gitu. Jadi kita pilih partisi mana yang akan kita install Windows 10-nya. Nah, jika kalian lupa berapa ukuran storage pada local disk C sebelumnya, kalian bisa menggunakan cara seperti ini, pencet shift lalu F10. Nah, maka akan muncul tampilan command prompt, lalu seperti biasa kalian tulis disk part lalu list disk. Nah, maka akan terlihat di sini file sistem C yang sebelumnya kita install Windows 10 size-nya adalah 119 GB ya, dengan free space-nya tinggal tersisa sekitar segini. Nah, setelah kita tahu, kita format file tersebut. Oke, setelah kita pilih, lalu langsung kita format saja. Ini format. Kita oke. Masih menunggu. Nah, setelah selesai di format,
lalu kita klik next. Nah, dan sini membutuhkan proses yang lumayan lama. Sebenarnya tergantung jenis storage apa yang kalian pakai. Misalnya hard disk mungkin memang akan membutuhkan yang waktu lumayan lama. Karena ini menggunakan SSD M.2 NVMe, jadi tidak terlalu lama. Nah, apabila terjadi seperti ini, kita ini close. Nah, kita masuk ke BIOS lagi. Sini kita matikan lagi passwordnya agar tidak ada password. Lalu agar tidak masuk ke bootable flash disk lagi, di sini kita cabut saja langsung flash disknya. Nah, karena kan sebelumnya juga kita tidak menaikkan boot priority order dari si flash disk karena langsung ke boot menu tadi, jadi tidak perlu untuk menaikkan boot priority lokal disk kita gitu. Jadi di sini langsung cabut aja flash disknya, lalu exit saving change, yes, dan kita tunggu. Nah, di sini terdapat dua operating system yang sepertinya masih ada sisa OS yang sebelumnya. Biasa untuk recovery. Nah, jadi nanti OS yang sebelumnya kita hapus saja gitu, biar langsung masuk ke OS yang sudah kita install ulang. Nah, Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kalian baru menggunakan Windows 10. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Di narrator. sini tidak bisa di skip, Okay, jadi enough intro. kita Let's tunggu dig in. saja. Your region is set to the United States. Sini Is that right? United States. Karena Your keyboard is set to nah, ini US. juga keyboard Wanna stick juga with that? US, karena keyboard UK United Kingdom dengan US itu ada perbedaan, yang dimana kalau kita mencet shift
2 untuk add, yang keluar adalah hashtag gitu, pagar. Do you also type with another keyboard Sini layout? skip aja. Now let's get you connected to a Ini network. I don't have internet, Just so you biar know, cepet. connecting to a Terus network now continue will save you some with time. limited setup. Type what you want to name your account. Oke, di sini kita si nama ya. Oke, di sini kita tulis saja user. Okay, Next, now type a password for your account. tidak usah pakai password. These are the settings Microsoft recommends. Accept, Hey, look, that's me. not now. Almost done now. Nah, We just need to get a few more things sudah hampir polished up for selesai. you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Kita tunggu sampai tulisan-tulisan ini menghilang dan proses instalasi Windows 10 akan selesai. Nah, ini dia tampilan awal dari Windows 10. Nah, biasanya berbeda dengan ketika kita menginstal ulang atau menginstal Windows 7 atau Windows 8. Ketika pemrosesan instalasi OS Windows 7 Windows 8 selesai, selanjutnya adalah kita harus mendownload secara manual driver-driver yang dibutuhkan untuk si PC atau laptopnya, seperti itu. Jadi kadang ada beberapa laptop yang memang driver wifi-nya tuh tidak ada, atau driver grafiknya tidak ada, jadi tampilannya tuh akan gepeng, tidak seperti ini gitu. Jadi kalau di Windows 7 Windows 8 PR-nya seperti itu sih, kita harus download secara manual drivernya. Berbeda dengan Windows 10, di sini kita hanya perlu masuk ke menu setting, update and security, dan check for update. Setelah download updatean, drivernya pun akan terdownload gitu dan terinstall secara otomatis. Nah, itulah enaknya menggunakan operating system Windows 10. Terima kasih.